Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradhas sholata ala ibadihil mu'minin wal mu'minat wa ja'alaha imadan lihadat dinil qawim wa ja'ala usulahal a'malas sholihat. Faradha alaina rabbuna subhanahu wa ta'ala khamsa sholawat bi khamsati awqat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilillah minal ula ilal akhirah. Amma ba'du, al-ghail fi kitabihil aziz walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Shadaqallahul aliyyul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para guru-guru, terutama sahabat saya, saudara saya al-mukarram al-ustaz Kiai Haji Zaidi Soleh, dan para sadirat lainnya yang cukup banyak hadir pada malam hari ini. Bapak Camat yang sudah menyampaikan amanatnya, dan Bapak Lurah beserta sekalian perangkatnya, Bapak Babinsa, Bapak Kapolsek, Bapak Andi Safri beserta anggotanya, segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus peresmian musola kita yang indah, yang cantik, yang mungil, musola Darussalam. Kaum muslimin, muslimat, pemuda, pemudi yang sama-sama semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia rahmatnya. Pada saat yang berbahagia ini, kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk turut serta mensyiarkan agama Islam dengan memperingati suatu peristiwa besar, suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi kepada sekalian Rasul dan Anbiya kecuali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan sekaligus kita syukuran, kita meresmikan musola yang baru selesai, dan saya sudah masuk ke dalamnya, diberi nama yang begitu indah dan bagus, Darussalam, artinya kampung damai. Mudah-mudahan pengurusnya, jamaahnya, semuanya damai bersatu. Amin Allahumma. Biar musolanya bagus, cantik, besok jamaahnya biar pada kaya semua. Biar bisa umroh, biar bisa haji, biar punya presiden yang bagus.
Amin Allahumma. Saudara-saudara, masalah Isra wal Mi'raj ini adalah masalah akidah, bukan masalah khilafiyah yang harus diperselisihkan, bukan pula suatu perkara yang bid'ah yang harus diperdebatkan. Karena yang menceritakan Isra wal Mi'raj Sang Maha Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertera di dalam ayat suci Al-Quran, surat Bani Israil ayat yang pertama, dan di dalam surat An-Najm. Kalau sampai saat ini masih ada orang yang mengaku Islam, tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj, berarti tidak percaya kepada beliau Rasul, tidak percaya kepada Al-Quran, dan percuma dia beriman kepada Allah. Na'udzubillah. Karena ini masalah akidah. Sama dengan pemilihan presiden, jangan dibilang itu nggak wajib, itu sunnah, jangan. Dan ini wajib, ini masalah akidah. Di dalam Al-Quran sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Wih, dengerin wih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat, jangan kamu jadikan pemimpin-pemimpin di muka bumi ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bahkan imam besar kita menitip menyampaikan kepada kita, besok ya enggak, tahun penentuan buat bangsa Indonesia. Kalau kita salah memilih pemimpin, hancurlah negara Indonesia ini, hancurlah Islam. Makanya kata imam besar kita, jangan memilih calon presiden, calon pemimpin, baik orangnya, partainya, yang benci sama Islam, yang memusuhi Islam, yang mengintimidasi Islam, yang tidak suka terhadap Islam. Sekarang begini negara nih, Cina yang pada kaya, Cina yang pada senang, rakyat tetap aja susah. Bahkan 20 pulau siap dijual. Alasannya apa? Daripada nggak dipakai, mendingan dijual. Udah hutangnya banyak, hampir 10.000 triliun. Satu orang di Indonesia ini dari 300 juta sudah punya hutang 40 juta per orang untuk bisa melunasi utang negara kita. Gimana besok kalau pemimpin salah lagi? Lu tadi yang pada milih, presiden gak punya ijazah lu pilih. Ada yang kesinggung gak begini? Kalau yang kesinggung benci sama gua, umurnya pendek misalnya. Kalau ada yang brengsek, pelaporan sama gua, nggak gua santet dari rumah juga dia. Orang diajarin bener nggak nerima kan goblok. Saya terima dong, ini ajaran benar, ini Al-Quran, kitab kita. Quran nggak ada yang bohong, Quran nggak ada yang salah. Dari mulai bismillah sampai dengan minal jinnati wan nas, menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Ditambah lagi dengan hadis-hadis beliau Rasul, Nabi juga tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak pernah bicara dengan hawa nafsu, maka apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi lakukan, hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu. Ngaji namanya nih, ngambil ilmu balik, bodor mulu kerjaannya. Jangan ngaji. Kadang-kadang maaf ya, ibu-ibu belah sonoan bukan sini.
Tuh aja tuh suka di TV tuh yang banyak ngebudornya, panggilannya itu cukul sono. Lagi ngaji ya ngaji begini, panggil ustadz yang bisa memberikan pelajaran kepada kita, biar besok ada berkahnya, ada rahmatnya. Siapa tahu besok kita dapat rezeki yang nggak diduga-duga. Kan besok bisa ngawinin anak, besok bisa umroh, besok bisa haji, besok bisa beli kalung, bisa beli gelang, bisa bangun rumah, beli mobil, insya Allah. Kata Nabi, lantah likar ra'iyatu wa in kanat zalimatan musiatan idza kanatil wulatu hadiyatan mahdiyatan. Walakin tahlikur ra'iyatu wa in kanat hadiyatan mahdiyatan idza kanatil wulatu zalimatan musiatan. Ini jarang hadis disampaikan. Jika seandainya rakyat ini, saudara sekalian, kerjaannya maksiat, mabuk, zina, judi, tawuran, berantem. Tapi kalau pemimpinnya bagus, insya Allah negara jadi bagus. Ar-ra'iyatu ala dini muluki, rakyat bagaimana agama pemimpin. Kalau pemimpinnya bagus, rakyat jadi ikut bagus. Kayaknya besok jangan dipilih lagi tuh si Panjul, Sepeyang, Sepetot, tinggalin udah. Besok pilih satu aja udah, Anies Baswedan. Gak apa-apa, gue bukan kampanye bilangin Pak Ul. Kalau gue ngebilangin lu pada nggak ngerti. Besok lu pilih Jokowi lagi. Udah Jokowi mah udah habis kan besok. Masa dia marah saya minta atau begini? Udah habis. Nggak boleh bikin peraturan sampai 3 periode, melanggar konstitusi namanya itu. Nah itu orang-orang di sekitarnya itu. Siapa di sekitarnya? Oligarki. Siapa oligarki? Cina yang berkuasa di Indonesia. Karena Cina itu orang nggak ada halal haram. Dan saudara sekalian, kalau sampai Indonesia besok presidennya Cina, apa kata dunia? Presiden Republik Indonesia diminta naik ke atas panggung, cung nyuk miau, kacau dunia. Banyak orang Jawa hebat-hebat, tinggi-tinggi ilmunya. Banyak orang-orang suku Bugis, ada suku Batak, yang penting Islam orang Indonesia. Kalau Betawi nggak bisa jadi presiden, nah ambeknya gede. Jadi imam salah ditegur, kagak balik-balik ke musola. Orang Betawi itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, awas nih yang udah dengar pidato saya, besok kalau nyoblos si anu nggak nyoblos Anies, mudah-mudahan umur pendek lu sudah. Memang mesti dikerasin begini buat menyelamatkan NKRI, buat menyelamatkan negara, buat menyelamatkan agama, buat menyelamatkan umat Islam. Kalau yang jadi pemimpin orang Islam aman semuanya, Kristen aman, Buddha aman, Hindu aman. Tapi kalau yang jadi pemimpin dia orang, habis Islam dihancurkan. Menteri agama aja itu. Masa orang baca tasbih, baca istighfar, saya jadi keder gara-gara tasbih, lu aja goblok. Orang kan bersyukur baca tasbih, baca istighfar, bagus kan? Bilang saya jadi grogi, jadi susah ngomong, jadi salah. Lu nya bukan dari hati yang tulus. Suara anjing lebih bagus daripada orang azan katanya. Kawin emang anjing sama. Ya ini pidato saya 30 tahun yang lalu ya begini. Sekarang udah 67 tahun.
Tapi istrinya muda tuh, 35 tahun. Kalau kiai bininya jelek ngikut tuh gue malu moral. Mau kiai bininya parah amat ya. Di sini gue banyak yang begitu mah. Makanya cakep, makanya dibawa-bawa enak, cakep, enak. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan istri saya, ibu-ibu semua solihah semua. Insya Allah, amin Allahumma. Kalau pemimpinnya orang di luar Islam, orang munafik, orang-orang tidak jelas agamanya, hancurlah bangsa, hancurlah negara. Apalagi kalau besok gue yang jadi presiden atau jadi menteri, wow, polisi gajinya naik dari 10 juta 20 juta gajinya, biar kerjanya semangat. TNI gajinya naik 10 juta jadi 20 juta, kan jadi semangat. Harus dibahagiakan mereka-mereka itu, orang yang taruhannya nyawa. Dari saudara, kayak Kapolri sekarang mudah-mudahan masuk Islam. Itu sahabat saya itu. Orangnya baik, sejak jadi Kapolda Serang memang baik, diakui oleh Kiai Haji Abuya Dumyati, waliullah di Pandeglang. Orang tua saya Abuya Bustami. Ya. Kiai yang lainnya mengaku yang sekarang jadi Kapolri itu Pak Listio Sigit Prabowo, cuman agamanya Kristen, tapi dia dari peranakan Islam. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah. Nah, kemarin waktu menjadi Kapolri minta doanya sama saya. Pak Kiai doain saya diberikan tugas yang berat. Karena dia agamanya beda. Saya bilang apa? Bapak Jenderal, niat Pak Jenderal baik, insya Allah jadi Kapolri. Niatnya yang bagus, nyelamatin bangsa, nyelamatin negara, nyelamatin agama. Jangan pada bentrokan kayak begini. Sekarang orang mau sembahyang subuh disiram air keras, pesantren dibakar, masjid ya enggak dijaga, enggak boleh orang sholat. Apa ini? Justru kalau nggak ada umat Islam hancur negara kita ini. Jaminan dari Allah, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab, bala, musibah kepada hambanya selagi kita masih mau berada di tengah-tengah Rasul. Rasul masih ada di tengah-tengah kita. Sekarang beliau udah meninggal dunia, ajarannya hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku bagus, matiku juga bagus buat kalian. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab, bala, musibah selagi kita masih mau berzikir, mau sholat, mau ngaji, mau ibadah. Siapa yang ibadah? Cuman orang Islam yang ibadah. Sholat malam kemarin kalau nggak banyak ulama, kiai, habaib ini, Jakarta termasuk di sini, Pegadungan ini, Cengkareng akan terendam air 38 meter. Pandeglang akan terendam air 50 meter. Udah diramal begitu. Obatnya cuman tahajud di tengah malam. Saya sholat. Hampir tiap malam saya sholat, minta kepada Allah. Alhamdulillah. Nggak jadi. Ya banjir-banjir pojok sana pojok sini mah wajar-wajar aja. Namanya ada yang berdosa juga kan manusia. Jadi beruntung ada kiai, ada habib, ada ustadz. Alhamdulillah. Nih musolanya bagus. Besok tarawihnya biar penuh. Ya. Pak Wakaf tadi Bapak Haji Nisan ya. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Selagi ini digunakan sholat, ya enggak, pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Sudah itu dia. Jarang, karena mahal diwakafin. Dengan bakal anak gua, cucu gua. Ya lagi, anak sekarang bajingan dengan gua kawin.
jual tuh anak kawin lagi sono perek seluruh kalian. Bagus jenisan ini alhamdulillah. Tinggal kita besok yang memanfaatkannya saudara-saudara. Para jamaah sekalian, jadi jangan lupa besok jangan kena sogokkan nasi uduk sebungkus, jangan kena sogokkan duit 50.000. Nanti bakal ada serangan fajar itu. Dia udah keluar duit, dia menang. Ya, gua udah keluar duit, pantas gua menang. Berapa kagak itu? Curang juga. Ya. Cuman kita aja pada nerima. Jangan, saya nih kalau mau kaya, saya udah 40 tahun jadi mubalek. Nggak mau saya makan duit setan begitu tuh di dunia. Ceramah aja masih alhamdulillah. Ilmu dari dulu manfaat. Diundang, pulang diberkatin, kasih makan, diamplopin, alhamdulillah, bersyukur deh biar bener jadi ustaz. Ini saya mah Pak, Bu, saya mah 1.000 aja nggak punya utang orang, nggak mau nipu orang, bohongin orang. Tentang kiai datang orang kaya minjem duit 100 juta, kagak mau bayar, ditagih ngilang. Jangan, nggak bener itu perilaku, nggak bener. Hanya imam itu manusia-manusia pilihan. Pilih imam biar benar. Termasuk pemimpin dunia imam kita namanya. Imam udah cipirit, biar moncong masih lu pilih juga. Jangan. Imam udah kentut aja batal keluar. Habis tua, harus alim, ya enggak, harus berakhlak. Harus kaya kalau bisa, jagoan begitu jadi imam. Kayak orang tua saya tuh di Pandeglang, kayak Haji Bustomi, alim dahsyat, jagoan. Orang dipegang doang sama dia angus, nah hebat itu ilmunya. Itu hizibnya turun sama saya. Ini udah banyak orang yang saya matiin. Brengsek-brengsek saya matiin dari rumah. Jadi di kampung saya udah berapa orang yang saya matiin. Aki-aki punya ilmu hitam, kagak mati-mati sekarang. Kasih air aja minum 3 menit mati. Nenek-nenek punya ilmu hitam, nggak mati-mati dong. Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Panggil saya bikin air, kasih minum 5 menit mati. Udah banyak banget itu. Ada jawara nantangin saya hajar dari rumah, saya minta 2 minggu ya Rob, 10 hari mati. Saya diusir dari Cirebon ceramah, nggak boleh ceramah, nggak boleh nginep, diusir pulang. Minggu telepon, kemarin usir kiai mati. Oh, udah bilang dulu. Sini ada yang brengsek, gue matiin lu suruh. Jangan, ulama kiai dijaga, dihormatin, karena mereka menyampaikan ilmu. Ilmu ini mahal loh, nggak bisa setahun, 2 tahun, 10 tahun nggak bisa. Saya sampai sekarang masih menghafal Al-Quran. Sholat Jumat pagi suratnya Alif Lam As-Sajadah, surat Ad-Dahr, nggak ada yang bisa di tempat saya, cuma saya doang yang jadi imam di situ. Khutbah Jumat, tiap Jumat kita dakwah. 2000 ayat Al-Quran di otak saya, hafal harfiah. Orang hafal 80 ayat saja udah dijamin surga. Tapi tetap kita kudu biar benar. Diundang datang, diundang dikasih panjer, kalau datang nyumpahin umatnya, brengsek tuh kiai itu. Diundang datang mudah-mudahan biar mampus ya, mampus beneran tuh kiai ya. Hanya jadi ustadz biar benar. Si fasih, cadel aja kan kagak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Nggak boleh cadel, minggir loh. Lagi bindeng. Usah dipahaminya, bindeng.
dokter ngomong bebek salah urusannya. Dulu ada supir taksi baru keluar dari rumah, di jalanan ada gerombolan bebek lewat, yang depan selamat, yang belakang kegiles. Kata bocah anggona, ganti bebek gua. Ya, belum keluar, belum dapat duit. Ya gua pulang dulu, ntar laporan sama majikan. Sampai di rumah majikannya bingung lagi. Lalu kenapa pulang baru keluar narik, belum dapat duit udah pulang? Apa kata si taksinya? Nggak mek macamnya dia. Majikannya bingung, lu ngomongnya benar, lu kenapa pulang? Macam aja. Akhirnya 3 kali ditanya gitu-gitu juga jawabannya, orang bindeng. Akhirnya naik taksi berangkat, tanya ada apa di jalan. Oh, nabrak bebek, kagak sengaja, disuruh ganti karena bindeng. Macam aja gitu. Orang bindeng susah. Yang pilih imam kudu biar bener. Amin. Ya Rabbal. Itu yang salah. Kan banyak tuh di TikTok itu, di WhatsApp. Pasang kalau keluar rumah kita tidak terima sogokan pemilu. Gitu. Gue punya pilihan sendiri besok. Gak ada yang bisa ngelarang gue. Udah yakin dengan pilihan yang benar. Saudara-saudara, Surya Paloh saja sampai bicara menggemparkan. Dia bilang, ya Rob, ya Tuhan, berikan saya kesempatan untuk memimpin negara ini supaya menjadi negara yang baik, mengakurkan semua yang ada, yang menyelamatkan umat Islam, menyelamatkan rakyat. Kalau saya nanti kau beri kekuasaan untuk memimpin negara ini, saya berkhianat, saya siap dilaknat. Begitu. Karena Nasdem lah yang pertama kali menjagokan Anies untuk jadi presiden. Lalu kemarin diikutin saudara sekalian sama PKS, baru 3 partai, berapa partai saya nggak tahu. Kalau P3 belum memilih Anies sampai sekarang, gambar doang Ka'bah, gambar Ka'bah. Mau milih siapa lo? Si Acong. Ganti P3 gambarnya jangan Ka'bah, centong bakal nasi. Ngapain gambar Ka'bah? Milihnya bukan orang Islam, milihnya bukan orang yang benar. Betul-betul. Yang enak buat bicara gini di TV, enak nih. Yang nggak ada yang ngundang, takut yang meledak bisa televisinya. Ini saya udah enak ya, gara-gara kita dibohongin corona. Apaan corona? Bohong corona itu. Corona buka kolor demi nona. Corona orang dari Tiongkok, si Jinping itu kerjaannya. Karena dia rakyatnya penuh kebanyakan, udah nggak muat di Cina. Bagaimana caranya? Dikasih utang Indonesia. Kalau lu nggak kuat bayar, gua ambil negara lu. Bagaimana caranya? Ini orang Indonesia juga banyak yang kita mati-matiin aja, terutama kiai-kiainya. Itu corona mah cuma jembatan. Masuk seger ke rumah sakit 2 hari mati. Orang dikasih obat pengental darah, obatnya sek. Kiai 2 hari mati. Baru Rozi teman saya meninggal 2 hari. Tengku Zulkarnain 2 hari meninggal. Ali Jaber 2 hari meninggal. Banyak lagi yang lain-lainnya. Saya tahunya begini kenapa? Ada teman saya di Bekasi masuk rumah sakit seger gemuk, kok masuk ke sana 2 minggu kurus. Dari sekalian akhirnya minta pulang. Kalau saya nggak kasih rumah, saya lompat dari lantai 4. Masih ada orangnya. Nah, susternya ketakutan, lapor sama dokter. Dikasih juga cuma izin dari jam 2 ke jam 8 baru dikasih pulang. Apa kata dokternya? Memang Pak Haji bukan target saya. Begitu saudara. Berarti kan setiap orang yang masuk ada target. Orang dibayar mahal. Gak apa-apa, yang mau percaya ya silakan. Saya emang gak percaya sama corona. Covid orang pakai masker 1 aja nyesek, suruh 3. Imun tubuh kita juga nggak bagus kalau pakai masker. Udara yang keluar sedot lagi, jangan. Ya enggak semuanya orang bodoh di Indonesia.
Tapi lu tanya dah, apakah si Mega itu dari kalian dikasih vaksin? Enggak. Mau si Puan Maharani itu kasih vaksin? Enggak, sudah dia. Karena pakai mukena dia. Bayang kagak pakai mukena. Awas nih, banyak preman pada pakai sorban besok lo. Pemilihan umum datang ke masjid, ke musola, ikut nyumbang, minta dipilih. Preman sembahyang kagak, puasa kagak, pakai sorban kayak pinci. Tanya hati-hati. Orang baca koran saja ditanyakan sama si Puan, yang nggak dibilangnya apa? Sudah berapa juz? 30 juz saya hatam Al-Quran. Masih berapa juz lagi? Udah habis, tolong. Emang ada berapa juz tuh Al-Quran? Nggak ngaji jadi susah. Ya saya mah bicaranya ladu nih Pak dari Allah. Saya nggak ngarang-ngarang pidato. Saya sampaikan supaya kita ini besok jangan salah memilih pemimpin. Betul-betul. Orang yang akidahnya lain aja juga jangan, hati-hati. Udah nggak enak itu. Burung kutilang dicampur sama emprit sama peking, habis tuh dipatokin emprit. Paham nggak maksudnya? Kita kalau campur sama orang-orang golongan begitu, mereka ilmunya apa, akidahnya apa? Bayang kaki mengkang, jidat hitam, tangan di atas. Nggak ada ilmu, nggak ada, dari mana dia ngajinya? Baca kitab dong yang dikarang oleh aulia ulama. Imam Nawawi Al-Bantani itu waliullah. Sampai sekarang tuh orangnya masih ada, udah 100 tahun kuburannya di Makla. Digali masih utuh, digali masih utuh, kain putihnya masih utuh. Imam Nawawi Al-Bantani Tanara yang mengarang Sahihul Ibad sudah digali. Paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib sudah 1400 tahun lebih dikubur, mana digali, jenggotnya masih utuh, rambut masih utuh. Tuh orang mati syahid. Apakah itu nggak cukup jadi contoh? Cintailah bait dzurriyyah Rasul, cintailah para ulama, para kiai. Bab kiai nggak bakal ngajarin nggak benar, betul-betul. Harus garis galian. Alhamdulillah ya nggak ada peringatan Isra wal Mi'raj. Yang dikit membid'ahkan orang. Usoli bid'ah, alelo peang gitu. Saya pernah didatengin oleh doktoral dari UI, bicaranya bid'ah terus. Dok kenyang dia ngomong, saya stop, dah kan gue yang ngomong, ngerin. Dia nggak tahu kalau saya ustad. Paling gua kalau dia tahu mau balik galak dia gak datang ke rumah. Dia nggak tahu. Dia bilang, hei, Anda dari mana? Dari UI doktoral 4. Kalau tidak ada bid'ah, tidak ada Islam di Indonesia. Jawab pertanyaan saya. Nggak bisa ngomong dia. Kenapa begitu Pak? Lu tahu nggak? Ya enggak. Islam, Quran di zaman Nabi sudah ditulis apa belum? Nggak bisa jawab dia. Saya di Gontor kelas 3 sudah belajar ini. Yang di universitas juga konten saya 9 belajar ini. Ngerti benar saya sejarah. Jadi Quran di zaman Nabi belum ditulis. Quran masih di pelepah korma, di daun-daun, di kulit binatang, di batu-batu, di hati para sahabat. Baru pada masa Khalifah Abu Bakar, karena banyaknya ahli menghafal Al-Quran yang mati terbunuh, maka Sayyidina Umar minta kepada Abu Bakar Siddiq Al-Quran segera ditulis. Kalau enggak, hilang ini Al-Quran. Dipanggillah sekretaris Nabi yang bernama Zaid bin Sabit, orang yang paling banyak mengumpulkan Al-Quran. Selesailah Al-Quran 24 tahun baru selesai. Al-Quran dulu cuma 3, Masjidil Haram 1, Masjid Nabawi 1, di tangan Khalifah Sayyidina Utsman 1. Sayyidina Utsman orang yang paling gemar cinta membaca Al-Quran, makanya dia dibunuh waktu jadi Amirul Mukminin. Dia sedang membaca Al-Quran. Dan sekarang Qurannya masih ada di museum Turki dan darah-darahnya masih ada. Quran dulu tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Baru diberi titik tahun 60 Hijriah, baru diberi Fathah Kasrah Dhammah tahun 160 Hijriah. Bid'ah bukan dosa kata gitu. Diam aja, saya ngomong dia. Kayak kalau nggak bisa jangan ngomong. Akhirnya jual sabun ujung-ujungnya.
Jadi tadi mau jual sabun selesai urusan 10 menit saya bilangin. Ngomong segala bid'ah. Saya tanya lagi, hadis Nabi kapan boleh ditulis? Apakah pada masa Khulafaur Rasyidin hadis Nabi sudah ditulis? Nggak bisa jawab lagi dia. Hadis Nabi mulai ditulis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika dia jadi Amirul Mukminin, istrinya 4. Dipanggil istrinya semuanya. Istri-istriku yang kusayangi, sekarang saya diberi mandat tugas untuk menjadi Amirul Mukminin. Saya khawatir nggak bisa melayani kalian. Siapa yang minta dicerai dan sekarang ngomong sama saya? Orang kaya Umar bin Abdul Aziz. Nggak ada yang minta dicerai, tetap saya jadi istri kamu yang setia. Tapi waktu dia menjabat, dia datangnya sama teman-temannya, sahabatnya. Pas malam hari, jam 8, jam 9. Ditanya, ada kepentingan apa kalian datang kemari? Ya, udah kangen sama Amirul Mukminin. Sejak jadi khalifah nggak ketemu-ketemu. Jadi ngobrolnya bukan urusan negara, urusan pribadi. Langsung dimatiin tuh lampu, puh. Ditanya, kenapa itu lampu dimatikan, dipadamkan? Kita ngobrol urusan pribadi. Ini lampu minyak negara, gara-gara lampu gua masuk neraka. Begitu dia. Wah, hebat ini khalifah. Sekarang ya enggak, kekayaannya nggak dilaporin nggak sesuai. Nah, ini anaknya pacaran maling gebukin orang, tangkap bapaknya, dipecah sekarang Mas Sri Mulyani. Ya mampus buat gitu. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Yang batil pasti akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu. Makanya yang benar, jadi orang biar benar. Jangan jadi orang yang nggak benar. Saudara-saudara, memang kalau diukur sama akal, ya hampir-hampir nggak nyampe orang yang goblok. Tapi kalau orangnya akalnya berjalan, masuk akal. Karena Nabi Isra wal Mi'raj naik burak, bukan jalan sendiri. Kalau saya Abu Hanifah dari terminal Rambutan kemari jalan kaki, kalau nyampe ini gua besok subuh ya belum nyampe. Nabi juga begitu, kalau jalan sendiri nggak nyampe. Makanya Nabi dibawa jalan dengan kendaraan yang namanya buruk. Sekali terbang sejauh mata memandang. Tadi cuma 2 jam, jam 2, jam 4 subuh udah balik lagi ke Masjidil Haram. Tuh beliau Rasul ketemu di Sidratil Muntaha dengan malaikat Jibril. Tuh ayat itu tadi saya baca, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Nabi bertemu dengan Jibril yang kedua kalinya di Sidratil Muntaha. Yang pertama kalinya waktu turun ayat. Yang pertama Iqra, Nabi berjumpa dengan Jibril. Yang kedua kalinya waktu Mi'raj di Sidratil Muntaha. Waktu mau berhadapan kepada Allah dilarang sama Allah. Ya enggak? Jibril, kau tidak usah masuk, cukup kekasihku saja. Muhammad Rasulku, kekasihku, kata Allah. Jadi Nabi sendiri menghadap kepada Allah. Jibril nggak ikut. Kalau waktu itu Jibril ikut sama Nabi menghadap Allah, hangus terbakar dengan nur Allah. Kayaknya Nabi kita manusia luar biasa. Jangan dibilang manusia biasa. Nabi ludahnya jadi obat, ludah lu jadi apa? Nah, waktu Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah, bersembunyi dulu di Gua Tur dari kalian, ya enggak? Abu Bakar masuk ke dalam lubang, digigit ular kobra, racunnya berjalan, bengkak semuanya. Dilihatin kayak nggak semangat. Ditanya, hai Abu Bakar, kenapa kau seperti itu? Kau tidak suka ikut aku? Bukan ya Rasul, aku suka, siap mati untuk kau. Kenapa kau begitu? Tadi masuk kemari digigit ular. Kenapa kau nggak lapor? Aku malu dengan kau ya Rasul. Sini, mana bekas digigit tadi? Cuma diludahin doang, diusap, hilang tuh racun. Ludah Nabi bisa ngilangin racun. Ludah Jokowi, ludah Mega, jadi apa? Ludah si Luhut jadi apa itu? Mendingan ludah gua manjur. Saya nggak pernah maksiat.
Dari segala dia. Malam lagi pidato hujan, langsung saya mohon 5 menit pindah ke hujan. Izin saya manjur itu. Dari saudara, orang mau beranak sesar, kasih minum nggak jadi sesar, 3 menit merojol. Itu anak saya yang bawa mobil sekarang tuh, abang iparnya punya bini mau sesar, minta air sama saya, buru-buru bawa ke rumah sakit. Saya nggak 10 menit harus sesar, minumin 5 menit merojol. Dokternya bingung, dikasih apa ini? Ayat dari Pak Kiai Abu Hanifah. Masih ada tuh anak saya yang ikut sekarang bawa mobil. Ada lagi dari Bekasi datang begitu juga jam 2 bangunin saya. Kiai, istri saya mau disesar, saya nggak punya duit. Kontrak aja belum bayar, makan susah. Siapa nama bikinnya lo? Belum nih. Bayang, ajak, minta sama Allah. Nih, minumin sana buru-buru. 3 menit lahir. Mau bayar? Jangan. Duit kagak mau bayar lagi. Jangan banyak duit, gua mau dilewat itu. Lillahi ta'ala, bukan 1, bukan 2. Ada yang udah 3 hari kembung butuh nggak bisa berak, lihat. Panggil saya lagi. Saya bikin minyak, saya jampein minyaknya, saya urut, saya angkat broknya. Ibu saya dulu dukun beranak soalnya. Jadi saya banyak belajar sama ibu saya. Saya jampein, saya angkat broknya, saya urutin terus lihat. Alhamdulillah selesai, langsung buak. Itu ilmu kalau ikhlas manjur. Lagi doa pelet mau gua Lu kalau ada duda bujangan diledek sama perempuan, lu datang lu sama gua. Kalau catat nih ayatnya surat Ali Imran ayat 9. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Itu suratnya. Doanya pendek. Ya, Allahumma jma' baini wa baina fulan binti fulan kama jama'ta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 100 setiap sholat. Ya enggak, 2 hari melintir tuh nenek-nenek lu pelet. Gue dari Cirebon itu nggak gampang nyarinya. Ya kan nenek-nenek yang laku gue banyak. Malah di tempat saya ada nenek-nenek kaya, mobilnya Fortuner, Honda Accord, kontrakan 50 pintu. Cuman dia mah nggak mau kawin sama aki-aki, maunya mau berondong. Cakep, kalau nggak pernah beranak, majir. Kulitnya putih, seksi, montok biru, tua kelihatan muda. 65 tahun umurnya, cakep. Kayak janda-janda mengkel begitu. Ada anak muda yang dia demenin, anak mudanya nggak mau, dipanggil keluarganya, akhirnya keluarganya dukung. Udah lu mau aja kawin sama dia, goblok lu. Dia mah biar nenek-nenek juga sama perawan, nenek-nenek rasa perawan. Orang nggak pernah beranak, kaya lagi, udah itu numpanin, besok lo kawin lagi aja. Tuh anak muda yang tadinya nggak mau jadi mau kawin. Nah, dan baru dah gue sekalian, hari 2 hari, itu seminggu mati tuh anak muda. Anak mudanya mati. Kata keluarganya, jangan-jangan pelet ini, diracunin ini anak gua. Penasaran keluarganya, dari kalian laporkan polisi nggak punya bukti, nggak bisa. Dibawa ke rumah sakit, divisum, baru ketahuan. Kenapa ini anak muda bisa mati? Kali mana nenek? Ya enggak, gara-gara minum susu yang kadaluarsa. Nah, buat hiburan. Makanya kalau jadi duda boleh cari lagi. Orang kalau jadi duda jadi bego, jalan juga bingung gitu. Orang duda. Coba kalau punya bini semangat cari duitnya, semangat. Jangan sendirian, hidup susah kita. Kecuali udah tua lain lagi. Ibu-ibu makanya peraturan dari Nabi, kalau ibu-ibu meninggalnya masih muda, ada yang demen mangga. Kalau ibu-ibu emang udah tua baru tinggal mati, saudara sekalian,
Ya enggak, sunnah enggak nikah lagi, anak dibesarkan, digedein sampai dikawinkan, masuk surga pintu yang mana saja. Kalau udah tua, kalau masih muda enggak apa-apa, silakan. Ya pada sendirian hidup, nggak ada yang biayain, nggak ada yang ngekepin, nggak ada yang ngelonin. Iya. Ada janda nggak gini? Ada teman saya yang bini soalnya. Ya, kalau udah cinta kan susah. Di atas pisang, di bawah jantung, taruh pisau di atas peti, biar dibunuh, biar digantung, yang penting gua dapat si jantung hati. Kuda yang mana Tuhan senengin? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda yang mana Tuhan senengin? Janda yang putih berambut panjang. Kalau Betawi kan udah ada pantunnya. Tahu, jangan menghayal mulu. Oh, angin sampaikan salamku. Angin bawa-bawa. Ada banyak ilmu saya mengembar kemana-mana kok. Di rumah makan besi udah, minum air raksa udah. Ada dapat soal ilmu pelet yang pakai ular sama kodok. Kata kiainya, ustadznya cari ular makan kodok, ngebuk matiin. Nanti ular bikin minyak ular, kodok bikin minyak kodok. Saya punya mantranya. Janda yang kita demen kasih minyak ular. Kita yang lakinya pakai minyak kodok. Ular kan mau berkodok tuh. Begitu, mati habis udah. Kayunya jangan dibuang. Biasanya kalau udah bosan mati perempuan gebuk lari dia. Tuh, sampai begitu ilmu. Bukti sudah ada kan Zulaiha dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tergila-gila dia. Ya enggak. Sampai dikata, "Hai Yusuf, aku sudah lama tergila-gila dengan engkau." Pintu sudah terkunci, jendela sudah tertutup semuanya, sudah pakai baju yang tipis tembus merangsang. Kalau kita kuat nggak kira-kira gitu? Wah, nggak kuat loh itu ya. Saya kalau lihat bini saya di kamar mandi aja udah lemes saya. Orang seksi kulit mulus, siapa yang ngedemen? Masih muda lagi. Tapi Nabi Yusuf juga bilang dia nggak sombong. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Diriku belum tentu selamat daripada godaan setan kecuali aku calon rasul, aku dipelihara. Siapa yang nahan? Lihat Zulaiha orang Mesir, tinggi semampai, montok, denok, geboy, leher soang, kulit putih lobak, betis buting padi, pinggang gitar Spanyol, matanya kubil bagong, tapi dia dipelihara sama Allah. Dia lari-lari keluar, ketemu menteri. Ada apa Yusuf? Zulaiha kejar-kejar aku, laporkan kepada raja, di sidang diadilin. Ya enggak, ada apa Zulaiha? Yusuf mau perkosa saya. Tuh, kan hati-hati kalau perempuan ngomong jangan didengerin dulu. Dia mah kalau ngomong hawa nafsu, kalau kita agama. Beda dari kalian. Kata Nabi Yusuf, tidak. Kalau orang kecil sudah berani ngomong, benar dia. Tidak, bohong. Justru dia tergila-gila sama saya, sayanya nggak mau. Baik, kata raja, aku periksa. Kalau bajunya sobek di depan, kuddat min duburi. Lu Yusuf yang salah, merangkul-rangkulan. Begitu diperiksa, sobek dari belakang. Halo Zulaiha yang gila-gila sama dia. Sebelum berubah lu jambak bajunya sobek. Oh iya, gue yang salah. Lu bisa, laki juga gak pernah ngakepin gua. Kan bini paling muda, itu rajanya udah tua. Jadi gak pernah ditidurin dari kalian. Makanya ya enggak, kalau punya supir jangan lebih ganteng dari majikan. Di Tangerang ustazah nyeleweng supirnya. Banyak kasus begitu. Banyak jabat, banyak yang bininya nyeleweng. Jangan supir lebih ganteng daripada majikan. Makanya bapak-bapak biar bininya cakep, biar sayang sama bini. Amin.
Jangan uang belanja doang pas-pasan, lebihin duitnya. Perempuan kan bajunya banyak, harus begitu memang. Perempuan cantik kita ikut cantik. Bini siapa sih itu gak ada bosannya kita lihat. Oh itu mah bininya camat sama lurah. Pantes ini camat ini lurah. Itu yang satu lagi, memang pojokan lagi no, itu mah bininya Pak Kapolsek. Orangnya ganteng ya, bininya cantik. Nah satu lagi bininya kiai. Oh ini dasarnya soplak celana robek kutang putus. Bininya hansip meren. Bini cakep, laki jadi ikut. Jadi besok nih, sekarang bulan Ramadan, besok mau lebaran, kau udah beliin pakaian. Jangan pelit lo jadi laki. Laki berita 17 setan dulu beliin. Jangan, kalung gelang beliin biar tambah cantik dia. Kan ada lagunya itu suka sih. Jelas wanita semua sama, ingin dicinta, ingin dimanja, butuh perhatian, butuh perlindungan dari orang yang paling tersayang. Makanya ya enggak dapat duit kasih bini biar senang. Ibu-ibu juga mesti hormat taat sama suami. Ibu-ibu yang mencuci baju suami satu saja ya enggak 1000 kebaikan diberikan, 2000 dosa diampunin. Jangan malas cuci, rawatin laki kita. Kalau malam Jumat pulang dari musola Darussalam, standby siap melayanin suami. Suami udah tahlil, baca ratim, udah makan semur, makan ketan, pulang kan ada hasrat dia cari pahala sama dengan membunuh 70 Yahudi. Begitu masuk kamar suaminya kepengen tidur senang-senang, bini pakai remasan sama balsam bergeledek bener. Itu si burung yang tadi udah kencang mati lagi ya hilang. Balsam sama remasan. Jangan-jangan ada yang begitu kali ini ya. Allahu Akbar. Ya Bu, sorganya Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, saya Kiai semuanya yang hadir di bawah telapak kaki ibu. Sorganya ibu-ibu di bawah telapak kaki suami. Biar paham tuh. Minum. Bukan out, tenggorokan gua kering monyong. Kalau nggak dibasahin sakit ini. Karena amplop dikasih buat berobat kurang lagi. Tapi ada saudara saya tuh Kiai Haji Zaidi, soleh, orangnya soleh. Saya sama dia lebih dari saudara dia. Ya, jangan ganggu dia, jangan sakiti dia. Ustadz kalau ada yang ganggu lapor sama saya. Roma Irama itu kemarin saya waktu dia ulang tahun kan saya baca doa di TV tuh, Indosiar. Saya sama Roma tuh nggak bisa terpisahkan. Ya dia lebih dari abang kandung saya sendiri. Kayak mata saya nih operasi retina, katarak, pasang lensa, ini semuanya Roma Irama yang biayain. Alhamdulillah jadi bisa baca kitab. Berarti kan saya banyak bawa lagu-lagu dia dalam dakwah. Di antaranya lagu Keramat, Hai Manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Teng 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 teng, gitu ya. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu.
Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu, bukannya gunung. Enak nyanyi hiburan, jangan sok tahu jadi mau balik nyanyi haram. Panjul ngaji dulu sini. Undang-undang ustad di masjid ngaji, di musola ngaji, majlis taklim ngaji, di rumah ngaji, stres tolong. Ngaji terus stres. Hiburan, setel hiburan. Kagak nyanyi nggak haram. Jiwa seni itu jadi bagus loh, jadi keren. Nih tuh, makin mute-mute jiwa seni. Sorban tuh jiwa seni. Nih tuh, jiwa seni jadi keren, gagah. Ustadz baju udah buluk masih dipakai, sarung buluk dipakai, pici udah tekelet masih dipakai. Jangan, biar keren. Ya nggak pakai sarung biar keren, pici biar keren, pakai minyak wangi. Ini minyak wanginya 2 juta. Masa kiai bawa apek, kiai bawa kandang kambing. Jangan, biar harum, biar wangi, semerbak. Kalau kita pakai wangi-wangian, otak kita bertambah cerdas. Tuh. Ntar waktu yang ngaji, saya ngajar tadi. Bagi kitab Mukhtarul Ahadis, baru saya pulang. Terus Ali sekalian istri mau ikut, ayo ikut, temenin saya, malah enak saya ditemenin. Ya. Kalau saya ditemenin kan mata saya nggak jelalatan. Kalau saya sendirian melihat yang cantik, ya orang masih normal. Ya kan umur doang 67 tahun, pusar ke atas, pusar ke bawah 30. Makannya dijaga, makannya yang bagus-bagus. Boleh nyanyi, boleh. Saya hafal lagu Roma 50 lagu. Berdebar hati berdebar, ras darahku mengalir, gawai asmara bergetar syahdu, mengalunkan senandung rindu. Itu enak. Jadi kalian sempurna. Tuhan menciptakan dirimu yang tiada celah. Kurasa engkaulah orangnya yang tercantik di jagat raya. Kan ada lagu gitu. Memandang bibirmu yang selalu basah, sama seperti memandang mangga muda. Memandang matamu yang sayu merayu, sama seperti memandang safir biru. Ya boy, masya Allah. Nggak gampang jadi Rhoma Irama, nggak gampang. Dia kuat aspirasinya. Dari sekalian, dia melihat pohon kembangnya dinyanyiin sama dia. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangan. Tuh Rhoma, lihat kembangnya dinyanyiin dia. Lihat orang buta lagi jalan, terangnya dunia tak dapat dipandanginya, indahnya dunia tak dapat dinikmatinya. Terang bagi orang, gelap bagi dia. Ya gelap buta. Kuat ini Rhoma tuh. Baru sekalian 1000 lagu yang sudah dia karang, bayangin tuh. Nah beliau sama saya itu lebih dari saudara kandung. Kayak saya bilang di mana-mana pidato, lu ganggu Rhoma Irama, lu berhadapan sama gua. Matiin dari rumah lu waktu itu. Enak, beliau tuh udah 77 masih kelihatan muda aja. Joget aja nggak dilarang. Siapa yang bilang joget haram? Ayo debat sama gua. Mau Habib ke mau Kiai, ayo sini debat sama gua. Kalau joget haram, ibu-ibu goyang di kasur haram. Justru punya bini yang paling bagus yang bisa goyang di atas kasur. Jangan tidur kayak kedubung pisang loh. Ya mau saya begini, tapi ini bermakna loh. Dari sekalian, bikin gairah, bikin nikmat. Makanya nyanyi nggak haram, joget nggak haram. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya.
Gembira boleh saja asal tahu batasnya. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, joget, mari joget. Kan enak ya, liburan jadi panjang umur. Jangan berisang aja di rumah. Dari kalian. Bagus sih, nggak jelek orang ngaji, orang sholat, orang zikir. Cuman kalau sholat terus, ngaji terus, zikir terus, bersih lu dari dosa, cepat mati. Kata Allah, kalau hambaku sudah tidak berbuat dosa, aku matikan dia. Daripada panjang umur, besok kotor lagi, mendingan masih beri, gua matiin. Makanya kalau kepengen panjang umur, kotor-kotor dikit ya jamak. Saya bilang di depan Roma Irama, kenapa Roma Irama panjang umur? Semua pemain soneta sudah meninggal dunia yang aslinya, tinggal Roma sendiri. Karena Bang Haji kalau lagi nyanyi main gitar, mata jelalatan. Tuh jadi bikin panjang umur. Kalau nggak percaya bapak-bapak coba, lu sholat, lu ngaji tuh sedekah, ngaji sholat, berbuat baik nggak berbuat dosa, bulan mati lu sendiri. Ya sama Bapak Kapolsek, Bapak Bija juga sama. Bapak Kapolsek ini kenal saya dari masih SMA. Dia udah dengerin ceramah saya. Dari sekalian, alhamdulillah kalau Pak Sigit ya sahabat saya. Makanya kalau saya lagi naik mobil ditangkap sama polisi, saya panggil polisinya, Pak, saya temannya Pak Sigit, masa saya mau ditangkap? Ini fotonya itu. Iya kayak mama jalan. Alhamdulillah gitu gara-gara berteman, alhamdulillah. Dulu waktu Pak Tito jadi Kapolres, saya juga dipanggil ke kantornya ngobrol sama dia, tangkap lagi di jalanan. Saya bilang, apa sih Pak? Saya ini gurunya Pak Tito, sama saya mau ditangkap. Bapak gurunya, ya, jangan. Makanya bergaul sama siapa aja, amin. Jangan punya hati hasut, jangan punya hati dengki, jangan punya hati jahat, nggak boleh. Tetangga kaya, alhamdulillah. Gitu maksudnya. Kita ikut bersyukur, gua gembira lu punya mobil, gua senang lu ganti mobil lagi, ya enggak? Gua ikut senang, gembira lu kaya, gitu. Saudara kaya kita ikut senang, jangan saudara kaya kita hasut. Lu kaya dari mana sih lu? Lu jangan-jangan piar tuyul ya? Lu ke Gunung Kawi kali lu? Nggak boleh. Tetangga kita susah, kita bantu, itu yang paling bagus. La hasada illa fi syai'aini, tidak boleh punya hati dengki, hasut, ya enggak, kecuali dalam dua persoalan. Rajulun atahullah ilman wa ya'malu bi ilmi, orang diberikan ilmu, ilmunya manfaat. Begitu mestinya. Dulu banyak orang yang beri nama saya. Gue senang sama Abu Hanifah, anak gue namain Abu Hanifah. Indramayu di mana-mana banyak nama Abu Hanifah. Saya dulu 40 tahun jadi mubalik saya. Kepengen kayak saya, boleh kan? Bagus. Di sini ada Ustadz alim masih muda, bagus, enak. Ngiri sama dia. Begitu. Kalau perlu lamar tuh Ustadz. Ya emang kadang-kadang susah anak perawan sekarang dilamar sama Ustadz nggak mau, alergi. Ngapain kain Ustadz? Udah kasih makan berkat. Saya dulu di kampung juga ngelamar anak perawan, berapa orang nggak ada yang terima. Tapi sekarang setelah ngeliat saya begini jadi nyesel dia. Saya punya rumah 1000 meter, rumah saya mau pesantren. Dulu saya naik kebus, kan gua naik Mercy, gua naik Kijang. Banyak mobil di rumah, bukan sombong, berkah dari Allah. Bakti sama orang tua. Ibu saya minta gelang 5 gram, saya beliin yang 40 gram. Kayak kalau di Majlis Talim tangannya begini aja. Gara-gara naik pangkat nih, gara-gara bakti. Minta baju lebaran 3 baju yang bagus-bagus, saya jahitkan, dia jahit yang mahal. Dia pakai lebaran, orang semuanya tanya semua sama dia. Saya ajak pergi haji, ibu saya, wah senangnya kayak apa. Banyak saudara saya 11, saya nomor 7, saya paling senang hidup. Anakku berapa? 12. Anakku 12. Dia ketiga. Tambah sekarang istri saya bawa anak nih, 3 jadi 15. Apa-apa saya rawatin di rumah. Terus kalian, cucu saya udah mau 11 nih. Sekarang udah 10.
besok lahir lagi satu, menjelang puasa jadi 11. Alhamdulillah berkah dikasih, enak ya enggak? Makanya berbakti sama orang tua, hargain orang, hormatin orang tua, jangan melawan, jangan membantah sama orang tua. Ibu saya minta daging 5 kilo, saya bawain sepaha. Makanya dia puji benar saya. Udah anak koma nomor 1 dia itu katanya. Apa yang diminta kepada saya bantah. Adik saya mau nikah, tempat tidur nggak punya, ambil dia ke rumah, beli tempat tidur sana. Mau tidur di balik ketapang lu waktu itu. Udah terima nasib kita. Saya bantu kepentingan orang tua apa? Saya belikan saudara sekalian. Saya senengin betul dia, saya bahagiakan. Tuh, makanya hormatin orang tua kalau pengen berkah. Lu mau ngasih orang tua takut mau bini, goblok. Kasih orang tua depan bini, kasih. Bini nggak boleh marah kalau lakinya berbakti sama orang tua. Nggak bakal miskin orang sedekah sama orang tua. Nggak bakal miskin orang sedekah sama guru. Gurunya hormatin, bantu kehidupan guru. Itu dari kalian. Khutbah Jumat kasih, biayanya yang besar 500.000 paling kurang khutbah Jumat. Kalau kurang saya 1 juta 2 juta khutbah Jumat. Gua apa gogah jadi kalian. Udah 40 tahun jadi mubalik. Lu pernah panggil kodim 14 jam saya di sidang sama kodim. Panggil kodam sidang 4 jam 5 jam saya dialih di kodam. Komdak 3 hari gua bolak-balik komdak. Gara-gara ngomong dikit doang. Hai bapak-bapak, ibu-ibu punya anak biar banyak, jangan 2. Panggil gua ke komdak dulu. 3 hari bolak-balik. Gak apa-apa, cuma namanya ujian hidup. Akhirnya malah dikasih duit di kodam. Ya, jenderal-jenderal juga pada hormat. Maksudnya sekarang saya malah jadi khotib di Korlantas. Dari mulai Jenderal Ucin, Pak Yudi Suharyanto, Pak Puji sampai Pak Joko, sampai sekarang tuh yang Korlantas itu sekarang pemimpinnya anaknya bekas wakil presiden Tri Sutrisno. Hebat orangnya. Alhamdulillah. Nah, bergaul usia panjang. Yang kedua sama orang kaya, rajulun atahullahu malan wa huwa yunfiqu fi sabilil khair. Kita boleh ngiri sama orang yang diberikan hartanya disumbangkan di jalan Allah. Nih kayak musola kita di Darussalam, indah, cakep, keren. Mudah-mudahan yang sudah pada menyumbang biar kaya diganti juta-juta kali lipat oleh Allah. Amin Allahumma. Gua ngiri tuh, coba kemarin gue ikut nyumbang, masih ada. Kalau yang kemarin gak ikut nyumbang, besok gue beli spekernya bagus Dason. Itu beli lagi apa di situ? AC tambahin dari kalian. Jadi tetap kita bisa beramal. Ustadznya gantian. Yang ustadz sama ustadz jangan suka mendahuluin. Ustadz sama ustadz biar pada akur. Mau kalau tahlil dia lebok sendiri. Di Fatihah, Yasin, tahlil, doa arwah, apa doa kuntet dibaca dulu. Orang lain gak dibagi sama dia. Dia nggak mau nengok kiri kanan. Dia diumumnya lempeng begitu, takut banget amplop pindah. Jangan jadi kagak dihormatin kita. Kasih yang baca Fatihah yang tua, yang baca Yasin siapa, yang tahlil siapa, yang baca doa. Nanti tuan rumah itu punya pikiran. Sampai doa kuntet kasih tuh yang lain. Tahu doa kuntet nggak? Habis selesai wassalamun ala mursalin, ya nggak al-fatihah. Kan ada doa lagi tuh, doa kuntet namanya dipanggil tuh. Kasih tuh aki-aki biar dikirang. Orang saya pernah ceramah di Semanan situ, saya mau balik ketiga, udah jam 10:30, ceramah jam 11 kurang seperempat. Kata panitia, Pak Kiai ntar langsung tutup sama doa. Ya mana tadi panitia, sama saya tutup sama doa. Dipleter saya sama aki-aki. Serakah lu jadi orang katanya. Ini bukan bohong dosa. Serakah lu katanya. Kata kenapa kong? Itu doa bagian gua kenapa lu baca? Kong saya mah di rumah panitia. Kagak emang usahakan lu katanya. Kan kalau kong baca doa saya aminin. Baca doa siapa tuh pada buang? Aki-aki di Semanan itu. Ya saya kita bejorokin waktu itu. Makanya belajar banyak saya. Jadi di masyarakat saya kasih pelajaran begitu. Saling harga menghargai, hormat menghormati satu dengan yang lain. Kalau ada mau balik 2, waktunya tinggal 1,5 jam, kasih dia 40 menit ramah. Jadi bagi jangan sampai dihabisin
yang pertama. Yang kedua kebagian 10 menit nggak enak. Ya nggak, kalau main bola mau belum panas. Kan main bola ada wami pada pemanasan. Dari saudara, kemarin juara dunia siapa? Alah, bukan Argentina, Saudi Arabia. Karena Saudi Arabia begitu main pertama Argentina kalah sama Saudi Arabia. Bisa begitu bola ya. Terus main menang terus Argentina terakhir tuh sampai adu penalti sama Prancis, sudah lihat. Bang P udah mati-matian itu main. Ya, akhirnya kan 2-2 perpanjangan waktu. Sampai seperti itu. Masya Allah. Qatar bagus. Qatar bagus. Jerman datang bawa logo LGBT, diusir. Pulang ke negeri di sana, jangan kemari. Di sini hukumnya hukum Islam. Tidak ada laki-laki. Laki-laki goblok. Mau main anggar loh. Orang homo dosanya lebih besar daripada berzina, atau enggak? Diusir Jerman. Lepas dulu logonya baru balik lagi. Lepas dulu baru balik lagi Jerman ke kantor. Tanya Ronaldo, gimana itu? Bagus dia tuan rumah, kita mesti ikutin tuan rumah. Ronaldo geblek juga sebetulnya. Kenapa? Dia punya anak 3 belum nikah, bikin hari. Karena dia udah nggak dipakai lagi di klubnya, udah tua. Tapi Arab masih berani beli 3 triliun lebih. Ronaldo harganya 3 triliun lebih, bukan 3 miliar, 3 triliun. Beli cendol berapa tuh? Bahkan raja menawarkan, kalau lo mau masuk Islam lo kawin sama anak gue yang bontot. Begitu kata raja. Jadi Qatar itu kekayaannya hanya untuk negerinya. Rakyat Qatar harus lebih senang, lebih kaya daripada pendatang. Pendatang boleh saja di sana. Rakyat harus lebih senang. Yang anehnya lagi Pak nih, ibu yang tersinggung. Di Qatar kalau orang perempuan nggak rela di madu, dipenjara bininya. Jadi laki di sana wajib poligami. Bininya marah, bini dipenjara. Laki nggak mau poligami, lakinya dipenjara. Tapi bini kedua, ketiga, sampai keempat dibiayain sama negara. Kasih mobil, kasih supir. Begitu memang peraturan Islam ya begitu, jangan ada pelacuran. Tuh, ya. Hanya ibu-ibu sekali tadi kemarin kalau main disayang laki, dandan biar cakep. Amin. Ya Robbal. Alamin, iya, biar harum semerbak, suaminya nggak bosan. Yain suami, insya Allah. Ini mari saudara, jangan kita ada perpecahan. Jangan ikutin orang yang begitu, jangan udah. Banyak saya bahas itu masalah usoli, saya pernah dikepung di Menteng lagi sembahyang jadi imam usoli fardhu Jumat rakaat ini, selesai sholat dikepung saya. Kiai, saya mau tanya, jangan pulang dulu. Ada apa Pak? Kenapa tadi sembahyang pakai usolli? Loh, memang kenapa? Takutnya batal? Enggak sih. Itu bid'ah, Nabi nggak pakai usolli. Wih, hebat nih orang. Yang begini udah makanan dulu. Kalau Bapak bilang Nabi nggak baca usolli, ini dibilang bid'ah. Bapak pernah sholat di belakang Nabi? Masih jawab dia. Ya belum pernah sih. Bapak tahu nggak di mana Nabi nggak usolli? Jadi kalau udah begini urusannya debat otak yang main. Kayak saya ditanya lagi, kenapa Kiai sama istri batal? Kan udah jadi bini kita. Sama kambing nggak batal? Nggak Bapak kawinnya sama kambing. Bilang gitu. Gak bisa jawab lagi, dia diam aja saya. Bukan masalahnya sama kambing nggak batal, kambing jadi lebih mulia. Masalahnya di sini fi madinatis syahwat. Setiap kita bisa mengikat tali pernikahan, setiap kita bisa melampiaskan hawa nafsu, maka tersentuh mazhab Imam Syafi'i batal. Saya dengan ibu-ibu batal karena saya boleh nikah hukumnya. Ya, walaupun sudah jadi istri sama istri saya batal, tapi itu khilafiyah. Kalau kita tawaf di Ka'bah pindah mazhab, kalau pakai mazhab Syafi'i nggak selesai tawaf, batal terus kita. Makanya ikhtilafu ummatir rahmah. Perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Nah, jangan pada perpecahan, pada berantem, pada ngaji bener. Saya bilang Bapak nggak usah usolli, nyanyi aja mau sholat. Permulaan sholat apaan? Takbiratul. Sebelum takbiratul menyanyi. Putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih.
sayangku dengannya cuma karena rupiah, lalu engkau berpaling muka, tak mau menatap lagi. Wih, lagu mujizat itu mah. Ya enggak? Allahu Akbar. Habis nyanyi takbiratul ihram, batal apa kagak? Kagak, karena nyanyinya di luar sholat. Kalau di dalam sholat Allah Akbar baru nyanyi, batal. Ini orang-orang begini yang mesti diurusin. Dari sekalian. Jadi Muhammad saya emang kadang berani. Tadi saya khutbah, kemarin khutbah Jumat tuh saya buka masalah yang bid'ah dolalah itu yang bertentangan dengan Quran, bid'ah dolalah yang bertentangan dengan hadis. Karena di depan masjid banyak yang sembahyangnya begitu, kakinya mengkang. Ini hari gua hajar lu buat gitu. Habis sholat kabur. Saya tungguin biar dia tanya, sama saya nggak berani. Ya, jadi kita mesti siap ngadepin apa aja dari kalian. Ini perjuangan saya dari dulu sampai sekarang seperti ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya terakhir, ya saya potong letter Isra wal Mi'raj, mendapat perintah sholat 5 waktu. Sholat zuhur bersyukur dengan rizki setengah hari. Sholat asar bersyukur dengan rizki 1 hari. Ya enggak? Karena cari duit 8 jam. Sholat maghrib dan isya bersyukur dengan nikmat malam. Dari sekali, karena dua dunia berpasang-pasangan. Ada bumi, ada langit. Ada siang, ada malam. Kan gitu ya. Ada pejabat, ada kaya, ada semuanya. Itu keadilannya Allah. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan. Kan gitu ya gini ya. Dan begitu juga dalam hal jabatan ada tingkatannya, ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi pangkatnya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan. Kan gitu. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Kalau semuanya konglomerat, pasti tak akan ada pembangunan. Kalau semuanya orang kaya, lalu siapa yang mau bekerja? Kalau semuanya orang miskin, siapa yang mau bayar gaji? Makanya ada kaya, ada miskin. Kalau udah kaya jangan lupa sama orang miskin. Ada pejabat, ada rakyat. Bisa jadi pejabat dipilih sama rakyat. Makanya kalau sudah jadi pejabat, ayomi rakyat, makmurkan kehidupan rakyat. Jangan udah jadi pejabat mencari kekayaan masing-masing pribadi. Jangan. Tanggung jawab di hadapan Allah. Yang salah kalau gue ngomong gini. Sholat subuh bersyukur dengan rezeki, dengan nikmat tidur. Karena dengan tidur suara balik lagi, badan segar lagi. Baru dari kalian kita mandi, pakai baju, berangkat ke kantor. Jangan sarapan dulu, mandi dulu, pakai baju, nggak salah ke kantor. Jangan. Ulaika kal an'am bal hum adallu wa ulaika humul ghafilun. Mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Siapa mereka itu? Orang-orang yang lalai, yang tidak sholat, sama dengan ternak. Ayam bangun pagi matok, bebek nyosor, kambing kerbau sapi bangun pagi nyosor makan rumput. Kalau manusia bangun pagi tidak sholat, sama lo, cuma kagak tanduk doang. Enggaknya sholat. Besok kalau kita mati dipanggil fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Ya, mudah-mudahan kita besok punya pemimpin yang lebih baik. Ya, Bapak Kapolri, Bapak Kepolisian, Bapak TNI semuanya, biar diberikan kesejahteraan bersama-sama dengan ulama kiai, bisa menyelamatkan NKRI, ya bisa menyelamatkan rakyat, bisa melindungi rakyat, dan kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Nah, ini saja yang bisa saya berikan. Dari kalian besok pagi saya di Jelambar, besok pagi acara di Jelambar, nanti malam Senin atau malam Selasa saya di Pondok Kopi. Ya, mudah-mudahan kita sehat semuanya, panjang umur semuanya,
yang nggak bisa melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan diberikan rezeki yang melimpah dan bisa umroh, bisa haji dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.